Sampai kapan negara ini akan jadi benar? Hukum dipermainkan. Masa hukum kita bukan berdasarkan undang-undang, tapi berdasarkan pesanan. Koordinasi, pakai pasal koordinasi. Tapi kayak Merkuri cepatnya, misalnya ada badan halal. Merkuri halal. Ya, pakai 2 itu aja, gong aja kalian. Kalau ini selesai, ikannya dimakan. Doktif akan datang di tanggal 15 April 2025 di pengadilan sebagai saksi untuk berseteru tanggal 15. Insya Allah nanti Teh Nikita Mirzani pun akan bersaksi dan mungkin Doktif akan ketemu dengan beliau ya, karena kan kemarin banyak yang nanya kok nggak nengokin Teh Nikita. Mungkin di situ Doktif baru bisa ketemu karena nggak sempet ya guys ya. Jadi mungkin di situ Doktif nanti akan ketemu dengan Teh Nikita Mirzani tanggal 15 ya. Jadi kalian nanti bisa ikutin di TikTok bagaimana serunya persidangan nanti. Karena Doktif berusaha untuk memberikan penjelasan keterangan yang selugas-lugasnya. Gak ada takut-takutnya. Kalian tahu kan gayanya Doktif? Daderdor gitu. Iya kan? Klien kami sebenarnya punya niat baik gitu. Punya niat baik dalam artian beliau ini ingin duduk sama. Bukan berarti dia harus memberikan duit, tidak. Karena dia nama dia tidak mau dicemarkan. Tetapi dengan niat yang baik seperti itu, ya, dengan ingin supaya agar namanya tidak lagi jelek-jelekan, inisial NM ini mempergunakan kesempatan itu, ya, melalui salah satu rekan sejawat klien kami yaitu Dr. O. Ya, jadi sebenarnya perantara peristiwa hukum ini adalah Dr. O. Ya, sehingga terjadi komunikasi kepada asistennya inisial NM. Seperti itu. Aduh, bagaimana bisa dibilang tidak masuk sih? Jutaan masyarakat mungkin sudah melihat. Saya nih orang hukum juga melihat itu satu hal yang tidak pantas dilakukan kepada seseorang perempuan. Ya, sudah jelas itu banyak sekali pelanggaran pidananya. Dari kacamata saya ya, sebagai orang hukum, sebagai pakar hukum, saya nyatakan apa yang diperbuat oleh rombongan mereka. Kalau sampai tidak masuk, ini artinya hukum ini sudah ini aja lah, dipertanyakan. Sudah nggak usah pakai main hukum lagi gitu. Kalau jelas-jelas itu pelanggarannya banyak. Bagaimana tidak? Bila proses hukum ini berjalan terus, tidak menutup kemungkinan Sheila akan ditetapkan sebagai tersangka hingga ditahan oleh Polda Metro Jaya. Artinya, ia akan berada di satu tempat yang sama dengan salah satu seterunya, yakni Nikita Mirzani. Hari ini dilaksanakan gelar perkara. Kemudian kami sih berharap bahwa pihak dari penyidik cyber Polda Metro Jaya sesuai dengan ketentuan menetapkan tersangka terhadap apa yang sudah kami laporkan, seperti itu. Dan perlu kami sampaikan kepada masyarakat juga, penggiringan opini terhadap klien kami itu sebenarnya itu kan adalah perbuatan yang salah gitu. Ya, saat ini saya mau sampaikan peristiwa hukumnya yang sebenarnya adalah inisial NM itu ada melakukan review-review, ya, konten-konten yang menjelek-jelekkan klien kami. Itu peristiwa hukum awalnya. Udah jelas-jelas punya agenda ya. Kita semua ini pendukungnya Doktif hanya mau menunggu proses persidangannya NM. Untuk apa? Sama kayak kalian semua yang ngebelain para huru hara skincare. Nah, para huru hara skincare, gue pas bilang namanya huru hara skincare. Sama kok kayak kalian yang pembela mati-matian orang-orang yang menyebabkan huru hara skincare dengan menjual produk overclaim, overprice, produk abal-abal. Aduh, kalian kan pengen kan ngeliat buktinya semua. Sama kita juga pengen ngeliat buktinya, bukti senyata-nyatanya, dan kita tuh pengen melihat gebrakannya Nikita Mirzani di pengadilan nanti. Gebrakannya dia, seorang Nikita Mirzani di pengadilan ngadepin si dokter Reza Gladys yang udah ngelaporin. Gue pengen lihat muka lu dokter
Gue pengen lihat cara lu bicara, public speaking lu. Gue pengen buktikan di pengadilan nanti public speaking lu seperti apa ya sayang ya. Semakin panas, perseteruan mafia skincare dengan kubu Nikita Mirzani menemui titik terang. Doktif mengatakan tanggal 15 nanti akan menemui Nikita Mirzani sebagai saksi di pengadilan kasus Doktif. Pengacara Reza Gudedis akhirnya sedikit melunak dan tidak bisa berkata apa-apa di media sosial. Pengacara Reza justru mengatakan memuji dan mengangkat nama baik Reza, bahwa sebenarnya Reza adalah orang baik dan tidak bermaksud untuk berbuat jahat kepada Nikita Mirzani. Mendengar hal ini, Emma Waroka ikut berkomentar bahwa akan menunggu pengadilan digelar dan Nikmir pasti akan memberi gebrakan yang mengejutkan masyarakat. Jikalau benar laporan dari Doktif segera diproses, maka bisa jadi geng mafia sirkus akan berada dalam satu sel tahanan bersama Nikita Mirzani. Apa jadinya jika mereka dipertemukan di sel tahanan penjara? Pasti akan dikoyak oleh Nikita Mirzani. Kasus ini nih antara pelaporan si dokter R ini terhadap Nikmir yang katanya pemerasan itu tidak ada titik terang dan gagalnya mediasi di antara kedua belah pihak. Jadi intinya apa guys? Jadi intinya adalah Nikmir akan sangat siap menghadapi si dokter R ini nanti di persidangan. Kebayang nggak sih seorang Nikmir ya yang berani dan tegas yang melawan si para mafia skincare ini. Beliau nanti nih si Nikmir ini nih akan berhadapan dengan dokter yang pelengak-pelengok ya. Ya kita doakan saja moga-moga dengan nanti adanya persidangan semua akan jelas, clear ya, dan Nikmir segera bebas. Sebagian netizen meyakini hal itu tidak akan terjadi. Nikita Mirzani akan segera terbebas dan para oknum mafialah yang akan mendekam di penjara. Banyak netizen cerdas yang sudah mengetahui siapa sebenarnya yang berpihak kepada masyarakat dan siapa yang berpihak mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara menipu. Gue kasih tahu kalian, seseorang ditetapkan menjadi tersangka oleh kepolisian itu bukan satu hasil akhir ya. Kita case by case dulu nih. Nah, hasil itu masih bisa berubah kapan aja selama palu belum diketuk, oke? Seperti itu. Jadi Niki tidak akan menjadi tahanan. Lu percaya sama gua kali ini, dia tidak akan jadi tahanan.